Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar dari Efesus di pasal yang kelima ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar dengan ayat ini. Beberapa waktu lalu saya juga menyampaikan khotbah tentang tema ini. Nah, malam hari ini kita akan belajar bahwa istri yang tunduk kepada suami berdampak. Dan Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 alasan mengapa seorang istri tidak suka dan tidak mau tunduk kepada suaminya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepribadian. Ada seorang istri yang kepribadian suka mengorganisir sesuatu. Tidak ada yang salah dengan itu ya. Lalu ada orang yang suka membuat peraturan sangat-sangat detail. Kalau salah sedikit saja jadi masalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang punya tipe kepribadian suka mengevaluasi orang lain. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika orang itu atau istri itu senang untuk mengevaluasi orang lain apalagi terhadap suaminya, tetapi dia juga tidak suka menerima masukan dari orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, seorang istri yang sangat-sangat perfeksionis, bahkan juga Bapak Ibu Saudara, dan sekali lagi tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika tujuannya mengevaluasi, memperfeksionis, tujuannya adalah sebagai pembenaran dari sikapnya itu yang menjadi persoalan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada seorang istri yang punya tipe kepribadian membangkang. Ada yang bahkan mungkin senang dengan sebuah kebebasan, tidak mau ada seorang yang mempunyai otoritas di atasnya, yaitu kepala rumah tangga atau suami. Dan akibatnya Bapak Ibu Saudara, ketika seorang istri tidak suka dengan kekangan, bahkan dia suka dengan sebuah kebebasan, itu juga bisa menjadi persoalan. Ada seorang istri yang suka memanfaatkan orang lain. Ada seorang istri yang juga cenderung menghindari kewajiban, pembatasan atau juga kekangan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua alasan mengapa ada istri yang suka atau tidak suka tunduk kepada suaminya adalah bicara tentang latar belakang keluarga. Ada orang yang dilahirkan sudah terbiasa untuk mengambil keputusannya sendiri. Jadi ketika harus tunduk kepada suaminya, suami harus mengambil keputusan, dia tidak mau. Ada orang yang dilahirkan karena terbiasa mandiri. Tetapi ketika harus dipimpin seseorang, dia juga tidak mau. Ada seorang ibu atau wanita atau istri yang dilahirkan dengan ayah dalam memiliki sosok ayah yang lemah. Yang dia lihat dari penampilan atau dari sikap ayahnya begitu lemah di hadapan istrinya. Dan akhirnya membuat dia harus melakukan hal yang sama seperti ibunya. Ada juga seorang wanita yang dilahirkan di tengah-tengah ayah yang sangat keras dan bahkan kejam, suka memukuli istrinya. Jadi ketika dia menjadi seorang istri, dia bersikap, saya tidak mau diperlakukan seperti mama saya. Saya tidak mau tunduk kepada seorang laki-laki karena ada trauma yang belum disembuhkan. Ada istri yang dilahirkan dari tingkat sosial dan ekonomi yang mungkin lebih tinggi dari suaminya. Ketika tidak dibicarakan, itu juga menjadi persoalan. Ada seorang istri yang dilahirkan dari hierarki keluarga yang salah. Mungkin yang menjadi pemimpinnya adalah ibunya atau wanita. Ada juga yang dilahirkan dari prasangka negatif, tidak akurat. Jadi segala sesuatu dinilai dengan segala sesuatu yang sangat-sangat salah. Ada juga Bapak Ibu Saudara, seorang istri yang dilahirkan dengan sindrom ratu. Segala sesuatu harus dilayani oleh orang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, hal-hal yang lain. Kenapa seorang istri tidak suka tunduk kepada suaminya adalah karena mungkin saja tinggal di rumah mertua. Ada seorang istri yang tidak mau tunduk kepada suaminya karena suaminya punya kepribadian yang rendah, yang lemah. Ada seorang yang istri mungkin karirnya lebih tinggi. Ada yang mungkin suaminya sakit-sakitan, jadi perannya harus lebih dominan dalam rumah tangga. Ada yang mungkin suaminya bangkrut atau terlilit hutang, dan peran istri menjadi peran yang utama dalam keluarga. Ada banyak alasan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar mengapa seorang istri
dengan kepribadian, dengan latar belakang, dengan hal-hal yang lain yang ada dalam hidupnya, harus tunduk kepada suaminya. Ayat itu menegaskan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ini adalah firman Tuhan. Dan yang pertama, alasan pertama kenapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya adalah karena ini perintah dan kehendak Tuhan. Seorang suami menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bukan dipanggil untuk memerintah, tetapi mengasihi istri. Seorang suami dipanggil untuk mengasihi istri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika suami menjadi kepala rumah tangga, itu berarti dia berdiri di paling depan, memimpin istri dan anak-anaknya, memimpin keluarganya. Dan bicara tentang seorang pemimpin atau sebuah kepemimpinan, ketika ada persoalan, pergumulan, dia berani bertanggung jawab untuk mengepalai rumah tangganya. Ketika ada keberhasilan, dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, ini karena kita. Tapi pada waktu ada persoalan, pergumulan, dia seorang pemimpin sebagai kepala rumah tangga, dia juga berani bersikap, ini salah saya. Atau saya akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, istri yang tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya, ini adalah kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya? Karena ini bicara tentang kebutuhan dasar. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Bicara tentang suami memiliki kebutuhan atau laki-laki memiliki kebutuhan untuk dihormati. Seorang istri punya kebutuhan untuk dikasihi. Dan Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu memberi apa yang menjadi kebutuhan dari partner bapak atau seorang suami kepada istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan ini dua bagian. Perintah dan kehendak Tuhan untuk istri tunduk kepada suami sebagai kepala yang mengepalai rumah tangga sama seperti Kristus mengepalai gerejanya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai kebutuhan dasar masing-masing, seorang laki-laki membutuhkan rasa penghormatan. Ketika istri membicarakan kejelekan suaminya kepada orang lain atau mungkin menegur suaminya di depan umum, itu sesuatu yang seharusnya sangat-sangat dihindari oleh seorang istri. Karena bagaimanapun juga, seorang laki-laki memiliki rasa harga diri yang sangat tinggi. Ketika dia dijatuhkan atau dijelekan, bahkan Bapak Ibu Saudara, dijelekan di depan matanya oleh istrinya. Bahkan mungkin ada yang membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu sesuatu yang mengusik harga dirinya. Begitu juga seorang istri membutuhkan kebutuhan dasar seorang wanita atau istri adalah dikasihi. Jadi bapak-bapak, para suami, tunjukkanlah kasih itu. Saya tahu bagi seorang laki-laki atau sebagai bapak-bapak sangat sulit untuk menyampaikan rasa kasihnya melalui ungkapan atau melalui tindakan. Tetapi kita mau belajar. Minimal malam hari ini setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ucapkanlah rasa cinta kepada istri. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat malam hari ini untuk kami bersama-sama belajar. Diingatkan, disegarkan akan kebenaran firman Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang berdaulat, supaya seorang istri memiliki ketundukan kepada suami. Dan seorang suami sungguh-sungguh mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dengan cara berkorban. Berkati setiap keluarga malam hari ini yang sudah mendengar, untuk kami berbagi dan juga menyatakan kasih kepada sesama, secara khusus kepada pasangan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.